Jadi Komisi Penyiaran Indonesia mengapresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Kami melihatnya ini adalah komitmen lembaga penyiaran yang sangat tinggi terhadap isu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa ini penting disampaikan pesan ini kepada masyarakat, agar masyarakat tidak lagi ada keresahan bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang-ruang yang sangat luas untuk tampil di televisi dan di radio. Saya kira substansinya itu. Yang utama adalah KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia, sehingga pelakunya tidak layak untuk kemudian kita berikan ruang-ruang yang cukup luas. Ketika nanti tampil di televisi, tampil di radio, dia akan diglorifikasi layaknya superhero yang bebas-bebas saja, padahal apa yang dilakukan ini menyakiti martabat manusia. Himbauan sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada televisi dan radio di Indonesia untuk tidak memberikan ruang, kesempatan sebagai pembawa program, pengisi program, presenter, pemeran program kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Stop KDRT. Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Oh ya, sedih banget, pasti sedih banget ya. Ya kita kasih support ya. Aku bikin postingan gitu dan menuliskan bahwa ya intinya kamu masih akan tetap terus bersinar ya Dede. Setelah ini Tuhan juga akan memberikan kamu kemuliaan lah intinya gitu. Mungkin setelah ini di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan yang akan ada gitu. Kamu orang baik soalnya gitu kan. Jadi ya gak rela aja gitu dengan segala usaha yang dia udah perbuat ya, istilahnya udah dia usahain dari nol gitu kan ya. Anak polos ini gitu. Merasa sedih ya? Gitu. Iya sedih banget ya. Mungkin hanya dengan doa ya dulu ya sampai sekarang. Soalnya tadi itu aku kemarin sempet WA-in masih memang belum dibalas karena memang pastikan dalam keadaan seperti sekarang ini ya nggak mungkin balas satu persatu, pasti banyak yang WA-in Dede gitu kan pasti. Tapi intinya aku support banget untuk Dede untuk mengawal ini menjadi selesai, maksudnya akan terus support untuk Dede gitu, menguatkan hati Dede juga gitu ya. Ada apa-apa boleh ngomong aja sama Papa ya gitu kan ya. Jadi ya hanya sampai itu sih bantuannya sih saat ini, supportnya seperti itu gitu. Iya kaget banget ya. Wajar ya kalau misalnya memang mungkin Dede mempertanyakan sesuatu hal gitu yang mungkin dia lihat ya, kita nggak pernah tahu ya. Terus ya mungkin bisa dibicarakan dengan baik gitu ya, tanpa harus melakukan kekerasan gitu ya, dengan mencekik dan membanting seperti itu gitu. Bisa kok dibicarakan baik-baik gitu ya, antara suami istri gitu. Mungkin yang namanya emosi di situ, tapi nggak perlu harus menggunakan fisik gitu loh. Ya, kan setiap rumah tangga tuh punya ini sendiri, punya aturannya sendiri yang mereka sepakati. Ya kan? Tapi apapun itu ya memang kita mungkin hanya bisa melihat ya, tidak bisa masuk terlalu dalam, karena kan kembali lagi yang menjalankan itu apa yang dia rasakan, kita nggak pernah tahu. Dan yang saya tahu rumah tangga itu juga tidak ada yang bisa memaksakan dan dipaksakan. Pasti harus dua belah pihak. Apakah yang satu bisa menerima kekurangannya gitu. Kalau misalnya seandainya seperti ini udah terjadi gitu ya, apakah bisa memaafkan dan melupakan.
Itu sih yang lebih penting, dan kita memang sebagai outsider ini hanya bisa melihat tapi tidak bisa. Tapi turut prihatin dan mudah-mudahan nanti diberikan jalan ya, diberikan juga solusi yang terbaik. Yang pasti dari Allah ya. Karena sekali lagi kan kita nggak pernah tahu apa sih persoalan yang sesungguhnya. Orang bisa hanya guessing ya, tapi kan nggak tahu. Yang tahu kan mereka berdua. Dan mereka berdua harus kembali lagi kepada Allah. Bagaimana penyelesaian serumit apapun ya, insya Allah kalau memang dua-duanya pengen menyelamatkan ya insya Allah bisa, ya kan? Yang jelas pokoknya kita sebagai perempuan itu memang kita harus speak up, itu udah benar ya, tapi sekali lagi semualah, nggak hanya satu orang atau dua orang yang mengalami kasus KDRT. Yang paling penting adalah kita memang harus selalu mawas diri sebelum emosi itu hadir dalam situasi itu. Kita harus benar-benar healing terus. Makanya kan perkawinan itu memang bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita harus selalu dalam keadaan yang healing, nggak boleh emosian. Kita juga pernah ya tiba-tiba kayak Tom and Jerry, ujung-ujungnya inget orang kita juga nggak ada yang jodohin, kita pengen ngebet nikah sendiri ya, kembali lagi lah. Ini maunya gimana gitu, ya harus dipertahankan berdua. Balik lagi ke individu masing-masing. Ya sekarang itu kan semua orang punya prioritas ya, yang terbaik buat hidupnya, senyamannya dia. Tapi kalau kita sih sebagai aku ya, khususnya sebagai perempuan, yang paling penting dialah yang paling tahu apa yang terbaik buat dirinya. Jadi ikuti kata hati, tapi juga rasional harus dipakai. Karena sekali lagi perempuan itu kan ya itulah, apalagi kalau udah punya anak, banyak sekali pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ya untuk mengambil satu keputusan yang sulit. Karena memang perempuan itu kan banyak kan memang pakai rasa, tapi juga harus dimix juga dengan rasionalitas kita sebagai manusia tentang kasus ini ya, kasus kita lah, kan yang paling tahu kita. Orang yang namanya public figure yang terekspos gitu ya, tiba-tiba diketahui adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga, itu dengan sendiri pertama juga fansnya akan menjauhi ya. Terus juga dukungan media juga yang selama ini menampung dia sebagai bintang ya, dengan sendiri dia akan jaga jarak, karena buat stasiun TV-nya juga ini resiko. Mereka juga tidak mau berasosiasi atau namanya berhubungan dengan orang-orang yang punya kasus ya. Ini juga berimbas pada yang bersangkutan, otomatis ya itu akan dia akan ya boleh dikatakan akan dikucilkan dari masyarakat ya, karena ya dengan pemberitaan gencar ya, persepsi publik, dan stasiun TV juga sadar ya, mereka juga punya pemirsa itu adalah dukungan dari stasiun TV, dan mereka juga tahu dan pemirsanya itu mungkin sebagian besar tidak menyukai dengan berita-berita seperti ini, dan otomatis stasiun TV akan menjauh dari yang bersangkutan. Itu pasti akan berkurang ya, bahkan mungkin dengan sendirinya mungkin udah tamat deh karir dia ya ke depan ya, karena ulah dia sendiri gitu. Jadi seharusnya dia berpikir ya, dia berani berbuat dan harus berani menanggung akibatnya. Apalagi sekarang di era media sosial, era digital, semuanya menjadi viral kan. Semua akan menjadi cepat ya. Kelompok-kelompok yang selama ini tidak menyukai tentang KDRT itu akan bersatu dan akan mendukung yang menjadi korbannya. Wah, itu nggak bisa dilihat dari segi waktu ya, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah ya. Itu kan juga kita berhadapan dengan sikap dari masyarakat itu sendiri ya. Terus juga posisi hukum daripada stasiun TV yang selama ini menampung yang bersangkutan sebagai bintang. Jadi ini proses yang kita nggak bisa bilang akan terjadi semuanya akan sirna begitu aja besok atau lusa, kita nggak bisa mengatakan, tapi yang jelas dampaknya akan terasa tahap lah. Dia kriptonya tuh apa? NFT apa dia transaksi Bitcoinnya, NFT-nya apa gimana? Kalau NFT jelas dia akan berimbas. Kalau NFT pasti akan berimbas. Ya nilai dari NFT itu terkait dengan figur. Ya, kalau figur yang bermasalah, orang juga pasti juga akan melihat ini gimana sih NFT ini kok punya pencitraannya nggak bagus gitu. Ini jelas akan berdampak. Karena NFT itu pasti terkait dengan figur yang menciptakan. Ya karena dia sudah viral, sudah wajahnya sudah terpampang di media cetak ya, media online. Jelas orang akan mengenal dia sebagai seorang pelaku KDRT. Jadi itu cap yang sudah tersemat
ke dalam dirinya dan ke wajahnya, ya karena ulah dia juga, karena perbuatan dia yang dilaporkan oleh istrinya. Nah ini tentunya juga sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, tapi ini sudah terlanjur terjadi dan ini jelas kalau dia ingin merecover, memperbaiki citranya akan sangat sulit. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.